Sekarang gue lagi ada smartphone Samsung terbaru yang mungkin punya julukan handphone kelas menengah Samsung terbaik untuk di sektor kameranya, yaitu Samsung A54. Kita akan bahas kenapanya si handphone ini. Tapi sebelum itu kita lihat undur dulu, yang mana ini adalah seri A54 Samsung yang udah di-upgrade berkali-kali. Dari seri A51, A52, terus upgrade major tanpa garansi seri yaitu A52s dan jadi handphone kontroversial karena racikan itu bagus banget. Dilanjut lagi dengan A53 yang super goib dan yang sekarang adalah A54. Seri terbarunya mereka, makin bagus kah? Cocok buat dibeli kah? Ya jawabannya sih enggak kalau kalian belum punya duit ya. Tapi kalau kalian punya tabungan sekitar 6 jutaan habis nabung dan mau ganti ke handphone baru buat dipakai sehari-hari ya, mungkin masukin si Samsung A54 itu bisa jadi salah satu consider terbaik kalian. Ya tonton aja video ini, oke? Singkatnya, A54 ini memperbaiki kekurangan dari generasi sebelumnya. Nggak cuma unggul di bagian kameranya aja, namun di segi desain dan juga performanya mungkin kalian bisa manfaatin rasanya. Asik, kayak jualan banget deh. Ya, tapi secara spek sheet sih ya, ini SoC-nya baru, Exynos yang baru ya, dari 1280 upgrade ke 1380 dengan klaim peningkatan performa sampai 20%. Cuma setidaknya kalau dibandingkan hasil yang kita dapat di sini dengan rata-rata yang ada di internet sih ya beda kerasanya. So ya performanya naik. Desainnya ya ini menjadi desain hero Samsung untuk hampir semua smartphone-nya tahun ini. Bahkan semua setuju kayak lu mau lihat bedanya ini dengan S23 itu kayak sulit gitu kalau nggak dilihat secara detail. Ya untung jadinya kan kayak lu pegang handphone ini rasanya habis keluarin duit 10 juta padahal cuma 6 jutaan cuy. Apalagi kalau lu upgrade ya dari seri Samsung lama lu ikutin tukar tambahnya Samsung ya lebih asik lagi, jadi nggak mahal tuh upgrade-nya. Asik ya, jualan lagi nih. Samsung bayar saya dong please. Cuma nih ya kayak sebagus apa sih kameranya si Samsung A54 ini? Yang katanya banyak orang bilang sih ya ini bagus banget apalagi teknologi kamera malamnya gitu ya. Dan kita udah ambil beberapa sampelnya di handphone nih yang punya setup 3 kamera belakang dengan utamanya di 50 megapiksel, punya OIS, ultrawide 12 megapiksel dan makro 5 megapiksel. Dan dia juga diperkenalkan fitur barunya ya kayak auto framing, precise focusing, ya komplit ya. Kayak pengen udah buat foto barang sampai bikin vlog ready tuh bisa banget gitu. Ya memang kalau dari hasilnya ya, dari kamera standarnya ini udah bagus lah standarnya. Terutama dari detail sama warna itu natural dan rapih banget. Dynamic range-nya juga aman buat area shadow-nya, nggak perlu pusing lagi gitu kalau mau ambil gambar. Kayak bagusnya tuh gimana gitu. Yang menurut gue sih A54 ini salah satu yang udah ready to post gitu. Dan bahkan untuk mode HDR sendiri sampai nggak kelihatan signifikan bedanya. Kelihatan hampir sama, nggak ada penambahan warna juga, ya berarti memang sudah cukup aman. Atau memang nggak kepake di mode HDR-nya. Ya tenang, kalau kita lihat lagi ini masih kepake. Kelihatan kalau di mode ultrawide-nya di sini, kalau dibandingkan sama standar ultrawide-nya ada koreksi di bagian highlight-nya, yaitu awannya jadi nggak overexpose lagi cuy. Ya sekalian juga ya untuk ultrawide sendiri sih ya udah bagus pula. Cuma nggak tahu kenapa nih, gue sih lebih suka sama hasil standarnya walaupun dari segi warna itu tergolong sama. Mungkin dari segi detailnya agak kurang kali ya, namanya juga ultrawide kan. Terus untuk high resolusinya ini sebenarnya agak aneh ya. 50 megapiksel itu memang ngasih detail lebih banyak dan warnanya juga masih aman aja. Tapi nggak tahu sih ini kurang pleasing aja gitu di mata untuk hasilnya ketimbang sama hasil standarnya. Tapi ya ini udah di konteks yang bagus juga sebenarnya. Selanjutnya, area low light-nya yang mana nih punya mode auto night yang jadi andalan si Samsung. Hasilnya memang bagus, penangkapannya cepet juga, detailnya masih ada, foto-fotonya nggak ribet juga. Tapi gue pribadi tetap suka sama hasil night mode-nya. Karena secara overall gambarnya itu lebih bagus. Memang shutternya itu lebih lama. Setidaknya kalian dikasih 2 opsi nih. Untuk foto malam di handphone ini, keduanya itu nggak burik hasilnya. Kalau portrait overall bagus buat kamera depan dan belakangnya. Tapi ketika subjeknya itu pakai kacamata, terkadang kacamatanya kepotong. Tapi ya kalau kalian nggak pakai kacamata sih ya udah nggak ada masalah lagi. Sekarang buat video ini punya spek kamera di 4K 30 fps. Ultrawide juga bahkan bisa gonta-ganti lensa tanpa perlu stop videonya. Hasilnya sih ya udah buat gue ini bagus banget buat di kelasan HP-nya. Full HD 30 fps rapi banget dari stabilisasinya. Warnanya juga oke. Kalau Full HD 60 fps ya stabilisasinya agak kurang rapi, tapi masih lebih baik nggak gempa juga jadinya. Video 4K juga punya stabilisasi, warnanya bagus pula, ya udah kepake banget buat ngonten. Bahkan mic-nya handphone ini bagus juga. Nanti deh cek pasti Gary ngomong.
Bahkan pula untuk di video malamnya di 4K pun hasilnya outstanding cuy. Cahayanya masih bisa diangkat walaupun ada noise-nya, ya processingnya rapi, dan lu bisa lihat juga untuk perbandingannya sama yang ultrawide-nya sebagai kondisi asli tempat situ cuy. Plus ya sebenarnya ultrawide ya jangan terlalu ngarep sih, hasilnya ya nggak sebagus standar cuy. Oke, di gua lagi nyobain Galaxy A54 ya. Sedang di kebun seperti biasa kalau kita ngetes kamera gitu. Ini di resolusi di 4K 30 fps ya. Ini jarang banget nih di HP mid-range ada 4K 30 fps gitu. Ini keren banget emang A54. Dan soal mic-nya sudah dipastikan ya bagus lah. Gua udah nyobain dari A23 kemarin. Kita udah pernah make A23 itu mic-nya udah bagus, udah pasti dong untuk seri A5 dari Samsung ya. Sudah tidak diragukan mic-nya gitu. Kenapa gue pakai cuma 4K 30 fps? Sebenarnya ini support 60 fps tapi gambarnya bakal kayak gini nih. Kayak gini nih. Ini adalah 60 fps tuh. Geter-geter dan menurut gue kurang oke gitu. Jadi ya balik lagi lah di 4K 30 fps aja. Nah, ini kan lebih baik tuh 4K 30 fps. Jadi lebih stabil gitu. Dan yang menariknya adalah ini tuh bisa langsung lu rekam ke kamera belakang. Keren banget sih dengan ganti-ganti ultrawide-nya. Nyoba-nyoba jadi kayak emang udah vlogable gitu dan nggak mirror hasilnya. Jadi langsung ke apa namanya? Ke bentuk aslinya, bukan bentuk asli apa sih ya? Arah asli gitu lah ya. Pokoknya ya udah gitu aja. Ini adalah A54 luar biasa. Jadi ya memang bener sih, sejauh ini di harganya ya, gue mungkin bisa state handphone itu punya kualitas kamera yang secara overall lebih tinggi daripada yang ada di kelasnya. Memang bukan kamera perfect, tapi cuy lihat hasil tadinya sih ini oke banget. Lu pakai foto bareng, foto pemandangan, ini bikin konten pula bisa banget. Ditambah kalau kalian perhatiin hasil kamera kita dibandingkan review lain pas handphone ini rilis, cek bedanya ada yang beda pasti. Ya, yaitu di bagian videonya. Jadi kayaknya masalah kameranya ini udah diperbaiki cuy sama Samsung. Jadi udah lebih optimal lagi. So good work buat Samsung. Dan sampai saat ini sebenarnya udah jadi selling point sih. Kalau lo pengen upgrade handphone, apalagi cari kamera yang oke di harganya, ya go for it, beli aja. Tapi di gua beli handphone gak cuma dari kameranya aja, lainnya juga. Ya iya sih, tapi kan tadi kalau lo penasaran soal kameranya, sekarang kita bahas ya, apalagi sih worth it-nya dari handphone ini. Ya jelas, hal yang gak mungkin lo bisa dapat dari brand lain yaitu Samsung One UI. Dengan paduan Exynos 1380 serta RAM 8 plus 8GB extension kalau lo peduli ya. Ini handphone udah oke lah buat lo pakai apa-apa aja gitu ya dengan aman. Serius, lancar banget, lo pakai nggak kerasa patah-patah, dan One UI 5.1-nya ini udah ready pula di handphone ini. Jadi ya udah nggak ada masalah. Gimana sih ya untuk kasta UI Android saat ini sih ya habis stok Android. Ya bapaknya dari segala UI, ya One UI, Samsung nangkring setelahnya gitu ya. Gak masalah kalau lo nggak suka, balik lagi tameng gua kalau kalian nggak setuju ya. Ya ini kan preferensi cuy. Lagi pula gue nggak perlu bahas lebih dalam soal One UI. Ini fiturnya apa aja gitu ya. Apalagi kalau lo pengen upgrade gitu dari Samsung A3 series ataupun A5 series yang lama gitu, ya pasti udah tau lah fiturnya ada apa aja di handphonenya. Tinggal komen aja kenapa sih lo mau upgrade, ada masalah apa sih sama handphone lo, ya komen aja gitu ya. Anyway, Samsung juga menawarkan software update yang cukup lama untuk handphone ini, kayak 4 Android, bisa update OS ataupun Android ya si One UI-nya gitu. Serta security patch itu selama 5 tahun. Ini bagus banget, apalagi yang sedang ramai kejadian soal masalah digital kemarin ya, bagus ya. Security update somehow tuh jadi ikutan penting gitu buat kita perhatiin. Dan mungkin bisa jadi consider ketika lo mendingin beli handphone lama, mau barang lama yang baru atau bahkan handphone bekas ya. Ya softwarenya udah dapat sisaan aja. Contoh kayak lo beli handphone 2 tahun lalu, ya mungkin cuma bakalan dapat security patch doang. Atau bahkan lo beli handphone bekas flagship yang udah bertahun-tahun dan sekarang harganya sama kayak handphonenya, ya palingan lu udah nggak bakalan dapat upgrade lagi. Sayang kan, udah nggak eksklusif lagi itu handphonenya. Kalau performanya secara sintetis sih ini handphone juga menawarkan performa yang bagus. Gak sedih lah skornya. Kalian bisa lihat aja juga perbandingan kelas SoC ini dibandingkan yang lain seperti apa. Chipset Exynos udah boleh lah di-consider. Cuma sayang untuk pengetesan stabilitas CPU-nya ini mendapat angka stabil itu di sekitar 80% untuk CPU throttling-nya ya. Ini sih soal thermalnya ya. Nanti kita bahas lagi sekalian bareng tes gamenya.
Oke. Dan pengetesan gamenya, kita juga udah tes di kondisi maksimal power dari Samsungnya, alternate game performance dari Samsung udah nyala juga, dan semua game udah dalam keadaan maksimum performance. Kayak di game Genshin Impact sebenarnya bisa mendapatkan default setting di low 30 fps. Itu rata-rata FPS-nya dapat di 29 fps. Setting lowest 60 fps itu dapat rata-rata FPS 40 sampai 58 fps, dan settingan highest 60 fps ini cuma dapat di 30 sampai 40 fps. Penggunaan baterai selama permainan 20 menit cuma makan 7%, dan suhu tertingginya itu di bagian belakang di 45 derajat Celcius dan depannya itu cuma 44 derajat Celcius. Sebenarnya Exynos 1380 di Genshin Impact ya udah lumayan lah. Toh ini bukan handphone flagship, kondisi lowest kalau jalan-jalan ya bisa dapat dari 55 fps, tapi udah Fight Monster baru kerasa naik turunnya. Iseng juga buat nyoba main di highest tadi ya. Ternyata ya nggak asik sama sekali. Pertama panas, dan di keadaan waktu suhunya itu di 45 derajat langsung patah-patah FPS-nya. Ya saran gue mending main di mode medium 60 fps aja, biar gambarnya itu tetap nggak burik banget. Tapi nggak begitu berat buat si handphonenya. Tapi untuk si Exynos memang klasik, kalau udah main game berat itu ya tangannya langsung sedikit hangat. Gue sih nggak tahu ya ada apa ya, apa ada maksud gue yang main game Genshin ataupun game berat lainnya di durasi lama pakai Samsung A series. Tapi saran gue sih nggak perlu lah main lama di handphone ini. Mobile Legends selanjutnya di game default settingan itu dapat di high ya 60 fps, dan FPS-nya pun dapat di 60 fps. Untuk PUBG pun juga defaultnya dapat settingan di balance medium ya, dan FPS rata-ratanya dapat di 25 fps. Kalau settingan rata kanannya di 30 fps dapat rata-ratanya. Dan untuk gyroscope-nya udah hardware juga. Selanjutnya di CODM dapat default settingan di medium very high, rata-ratanya dapat di 52 sampai 60 fps, dan settingan di smooth max itu mendapatkan rata-rata di 57 sampai 60 fps. Ya rata-rata dari 3 game di atas itu penggunaan baterainya selama 30 menit itu cuma makan 6%, dan suhunya itu cuma nyentuh di 39 derajat Celcius aja di bagian depan dan belakangnya, lebih adem. Jadi ya udah lah ya, S23 pun masih lock di 60 fps. Ya agak aneh sih kalau misalnya A54 ini bisa lebih dari 60 fps. Buat 3 game menteng tadi ya kalau cuma 60 fps Exynos 1380 keterlaluan kalau nggak stabil ya. Ini adem juga buat tipe gamenya. Baterai juga buat setengah jam kisaran 6-7% doang. Ini kencang pula, cuma potensinya kurang dibuka aja nih sama si Exynos ya. Ya itulah soal performanya. Buat kasualan, multitasking ini bagus banget. Gaming cukup oke, apalagi tipe-tipe game e-sport, cuma sayang belum di-unlock settingannya sama kayak si S23-nya sih. Jadi potensinya nggak kebuka sebenarnya. Tapi ya A54 bukan handphone gaming juga sih. Ya mau komplain salah kategori handphone juga kan. Tapi buat lo yang main game buat hiburan atau nyenengin hati ini oke banget. Sisanya sebenarnya sih ini handphone menarik lah ya. Mau gua bahas full udah telat juga ya, karena udah banyak yang review lengkap handphone ini. Jadi ya gua dari tadi bahas point of view yang menarik aja menurut gua. Kayak nggak perlu juga gua bahas layarnya. Samsung AMOLED udah ada dari generasi sebelumnya. Bagus juga dari segi warnanya 120Hz juga, udah oke lah. Always on display yang beneran always on, beneran semoga gak ada masalah yang saat ini ya. Terus konektivitas juga ada 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 ready juga, sensor komplit juga. Paling minusnya nggak ada jack audio lagi kalau kalian masih pakai kabelan untuk audionya. Ditambah juga udah IP67 pula, jadi dust sama water resistant juga. Ini gokil ya. Baterai gede 5000 mAh, cuma ya sayang udah nggak dapat chargernya gitu. Walaupun ini kapasitasnya cuma di 25 watt aja. Jadi diusahakan nih kalau kalian punya gitu ya charger lama, dijaga jangan sampai dirusak ya. Nah sekarang langsung aja lah. Kalau gue ditanya, coba dong bikin gue tertarik sama si Samsung A54 ini. Pengen beli tapi belum yakin. Oke, gue bakalan kasih tahu lah ya. Pertama, kalau lu beli pastiin lewat link deskripsi aja. Udah pastilah. Lu yang nggak yakin bakalan yakin kalau beli bakalan aman sama kita pilihin tokonya gitu ya. Ya enggak lah maksud gue. Link deskripsi opsional, mau beli lewat situ enggak ya alhamdulillah kalau beli juga lewat situ. Oke. Tapi sebenarnya Samsung A54 ini tuh banyak point of view menariknya. Pertama dari desainnya, walaupun gua nggak bahas detail tentang bentukan handphonenya ini, ya handphone ini udah bagus desainnya. Kayak lu beli A54 rasa S23 punya, premium style. Berlaku pula sama keluaran Samsung lainnya di tahun ini. Tapi tetap perhatikan bedanya, nggak sama loh. Ya nggak sama kayak flagshipnya, tapi setidaknya finishnya itu udah proper, nggak murahan. Warnanya lu juga bisa sesuaiin sama yang lu suka. Tinggal beli case tambahan aja kalau misalkan lu nggak mau handphonenya kenapa-napa nanti. Ya simple aja, tebak handphone yang gue pegang ini apa guys ya? Kira-kira S23 bukan? Ya bukan lah. Cuma kalau terbesit ini S23 berarti trik Samsung itu berhasil. Berhasil untuk
bikin kalian merasa jadi orang kaya gitu. Performance memang nggak pakai Snapdragon ataupun MediaTek, nggak kayak A34 yang pakai Dimensity 1080, tapi Exynos untuk kelasan ini performanya setara kalau di Antutunya. Ya memang pas peluncurannya pun secara nggak langsung A34 dan A54 itu saling melengkapi buat kebutuhan kalian. A34 mungkin buat performa di harga yang lebih terjangkau, tapi A54 menawarkan casual phone yang punya nilai lebih di sektor penggunaan sehari-hari plus kamera yang jauh lebih baik dibanding A34. Ya that's why A54 ini menurut gua unggul di sektor kameranya. Dan tentu Samsung lagi-lagi bisa ngejual sebuah handphone yang mungkin bisa lo pakai bertahun-tahun lebih lama karena ada jaminan software update-nya. Ya semoga bukan suatu hal yang melambatkan handphonenya, tapi tetap memberikan improve kalau misalkan handphonenya itu ada masalah. Ya terutama di bagian software ya. Kayak kameranya sekarang udah diimprove lebih lancar buat videonya, terus ada 4 Android dan 5 security patch lagi, ya big deal buat lo pengen cari sweet spot, nggak pengen ganti-ganti handphone lagi. Ya nanti nggak kebeli lagi dong tahun depan Samsung. Ya jadi ya kalau lo mau upgrade handphone lama sih ya, atau kalau lo udah ngincar A54 just go for it, beli aja udah. Apalagi kalau lo perlu handphone harian buat kerja, ngonten dan jepret-jepret street fotografi gitu kan, ini andalan mantap. Hardware dan processingnya rapi buat hampir di segala momen. Point and shot jadi and post gitu ya. Ditambah kalau lo ngincar handphone di harga segini ya lagi-lagi nih, kayak tadi aja gue mention sebelumnya, daripada lo upgrade handphone lo dengan beli handphone mahal versi lama buat gaya-gayaan doang, mending cari handphone yang fiturnya lengkap, upgrade-nya banyak, dan performanya oke kayak A54 ini. Tapi satu nih yang perlu diperhatikan, sampai sekarang masih setujukah kalau handphone ini mirip flagshipnya? Nah, siap-siap nih punya mental kalau teman-teman lu bilang, oh ini S23 ya? Bukan, ini A54. Nah, lanjutannya pasti ada. Oh, gue kirain S23. Gimana menurut kalian? Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Samsung A54 ya. Tolong share ini videonya ke teman-teman kalian yang mungkin pengen lagi cari handphone kelas menengah dengan kamera yang bagus. Daripada beli handphone yang gak jelas, mending A54 aja gitu. Tapi kalau menurut kalian gimana nih, komen yang mending coba aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, Discord, TikTok, dan Facebook, yang semua linknya ada di deskripsi. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.